Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang siklus hidup, makhluk hidup, dan upaya pelestariannya. Perkenalkan, nama saya Belinda Rahastia, dan rekan-rekan saya bernama Ali Nurwidia, Nabila Wihardini, dan Nizia Amanda. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa untuk ketua kelas, untuk memimpin doa. Ya, Apip, silakan. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Pertama-tama, apa yang kalian ketahui tentang siklus hidup? Ya, mungkin kita langsung ke materi aja ya. Untuk Kakak Nizia Amanda, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Kak Belinda. Jadi, sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Sudah. Mana nih suaranya? Pintar. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Coba Ibu mau tanya, apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Ada yang berani menjawab? Tumbuhan. Mana nih suaranya? Ya. Hewan. Kita termasuk nggak manusia? Manusia dan tumbuhan. Ya, benar. Tumbuhan, hewan, manusia, dan juga mikroorganisme itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Seperti PPT yang sudah ditampilkan, kita akan membahas mengenai siklus hidup hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada hewan ada yang dinamakan hewan tanpa metamorfosis dan juga hewan mengalami metamorfosis. Next, Ibu Nabila. Yang pertama ada siklus hidup hewan tanpa mengalami metamorfosis. Contohnya ada ayam dan kucing. Yang pertama ada ayam. Ayo, siapa yang berani untuk membacakan yang pertama ini? Tunjuk tangannya, siapa yang berani? Gak ada nih. Coba, Apip, coba baca, Pip. Mana nih, Apip? Ya udah, coba Rahayu, silahkan baca, Nak. Telur-telur ayam dierami oleh induknya. Selama 21 hari, lama-kelamaan telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Lama-kelamaan bulu menjadi tebal, kemudian menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam berkembang biak menghasilkan telur. Dari telur inilah siklus hidup ayam dimulai, demikian seterusnya.
Sudah, Bu. Ya, pinter ya. Seperti yang digambar di samping, itu merupakan tahap-tahap siklus hidup ayam. Selanjutnya yang kucing. Next, Ibu Nabila. Selanjutnya kucing. Siapa yang berani membacakan? Waduh, sepi ya. Mana ini suaranya? Siapa yang berani membacakan tentang kucing? Gayatri? Gayatri? Gayatri, dibuka dulu, Nak, mic-nya. Nggak ada yang mau baca ini. Ya udah, Ibu aja. Beberapa hewan tidak bertelur tetapi berkembang biak dengan cara beranak. Misalnya kucing. Kucing merupakan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Bayi kucing berada di dalam perut induknya selama lebih kurang 3 bulan. Setelah itu, anak kucing lahir tetapi belum dapat bergerak dengan lincah dan makan sendiri. Hewan seperti burung, ayam, bebek, cicak, ular, dan juga kura-kura. Gambar di samping itu merupakan siklus hidup dari hewan kucing. Next, Ibu Nabila. Selanjutnya ada hewan mengalami metamorfosis. Siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu metamorfosis sempurna, dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses adanya perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Contohnya ada kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan juga semut. Tahap metamorfosis sempurna yaitu telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Next. Selanjutnya ada kupu-kupu. Siapa yang berani membacakan ini? Fahrul? Kok sepi ya ini ya? Mana ini anak-anaknya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, Apip. Coba baca, Apip. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan dari ulat yang berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Metamorfosis kupu-kupu, telur, larva, ulat, kepompong, pupa, kupu. Ya, bagus, Apip. Terima kasih, Apip. Selanjutnya, Ibu Nabila. Next. Yang kedua, ada nyamuk. Nyamuk sering dianggap sebagai hama haus darah.
penyebar penyakit, dan seringnya mengganggu kegiatan kita di luar ruangan. Sebagian besar siklus hidup nyamuk dihabiskan di air. Hanya tahap dewasa yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan hewan. Metamorfosis nyamuk itu terdiri dari telur, larva atau jentik-jentik, pupa atau pong-pong, dan juga nyamuk dewasa. Next. Next. Ibu Nabila, tolong di next. Sudah, Ibu. Kemungkinan kendala sinyal ya. Ibu Nabila, tolong di next. Ya, selanjutnya ada katak. Katak merupakan... Iya. Katak merupakan salah satu hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Sepanjang hidupnya, katak hidup di dua alam. Metamorfosis katak terdiri dari telur, berudu atau kecebong, katak berekor, katak muda, dan juga katak dewasa. Next. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap adalah proses perubahan bentuk hewan saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Contohnya itu ada kecoa, capung, jangkrik, belalang, semut, dan juga capung. Tahap metamorfosis tidak sempurna ini seperti telur, nimfa, dan juga dewasa. Next. Contoh yang pertama ada kecoa. Ayo, siapa nih yang berani buat membaca? Coba Gayatri, nak. Coba, nak. Baca. Gayatri, mana ini suaranya? Metamorfosis kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna karena ia tidak melalui tahap pupa kepompong. Metamorfosis kecoa, telur, nimfa, bayi, kecoa dewasa. Iya, terima kasih Gayatri. Selanjutnya, belalang. Ayo, siapa yang berani buat baca? Gayatri sudah, Rahayu sudah, Apip sudah. Sondang, mana suaranya Sondang? Silakan baca, nak. Tentang belalang. Sondang. Metamorfosis belalang tergolong jenis metamorfosis tidak sempurna karena tidak mengalami tahap kepompong atau pupa. Metamorfosis belalang, telur, nimfa, belalang dewasa. Iya, pintar. Terima kasih. Oke, sampai sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jelas? Iya, pintar.
Jelas, Ya, Bu. jadi bisa, ya, oke. Jadi metamorfosis sempurna itu mengalami perubahan pada bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Tahap-tahapnya itu telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Untuk metamorfosis tidak sempurna, itu perubahan yang tidak berbeda bentuknya dari lahir hingga dewasa. Tahap-tahapnya seperti telur, nimfa, dan juga dewasa. Untuk hewan tidak mengalami metamorfosis, itu tandanya tidak mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku siswa halaman 6-7. Di sana ada penjelasan juga mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Dan Ibu akan memberikan tugas mengenai bagaimana nyamuk tumbuh dan berkembang. Ada yang tahu gak sih nyamuk itu termasuk ke dalam metamorfosis apa? Ada yang tahu gak? Gak ada yang tahu nih? Ya udah deh, Ibu yang bacain. Ya, jadi nyamuk itu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna karena dia melalui fase telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Nah, tugas ini secara berkelompok ya. Jelas anak-anak? Jelas. Jelas. Oke, pinter ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nabila. Kepada Ibu Nabila, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Manda yang telah memberikan saya kesempatan. Setelah menyimak penjelasan Ibu Manda tadi, Ibu akan membentuk kelompok ya. Nama kelompoknya Ibu sudah kirimkan di WhatsApp group beserta tugas apa yang harus dikerjakan ya. Tugas ini bisa kalian lakukan dengan cara diskusi ya, diskusi chat atau menggunakan video call juga boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kalian tanyakan ke WhatsApp Ibu. Nanti kalau butuh bantuan, Ibu bisa masuk ke dalam grup kalian untuk bergabung dan memberikan pengarahan lebih lanjut ya. Terus kalau udah selesai tugasnya gimana, Bu? Kalau udah selesai tugasnya jangan lupa kirimkan ke Ibu lagi. Kirimkan ke Ibu, difotokan, nanti selanjutnya akan Ibu kirim. Mohon maaf, maksudnya Ibu nilai ya. Ibu akan berikan nilai untuk kalian semua. Mungkin segitu saja nanti ya. Silakan kalian diskusikan di WhatsApp group. Dilanjutkan kepada Ibu Alin, silakan. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian, ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Nah, jadi di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Nah, hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk siklus hidup atau daur hidup. Nah, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dengan perkembangan yang berbeda-beda ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan hewan itu bagaimana perkembangannya, bagaimana pertumbuhannya ya. Mereka itu pasti apa tadi? Berbeda-beda ya. Sama seperti kalian juga berbeda-beda ya. Walaupun lahirnya dari rahim ibu, tapi sama tetangga kalian mirip tidak? Pasti juga kan berbeda, tidak mungkin sama. Kalau sama, perlu ditanyakan kepada orang tuanya ya. Saya anak siapa, Bu? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk setiap tahap hidupnya. Namun ada juga yang tidak. Tadi sudah dijelaskan, hewan yang mengalami perubahan bentuk adalah disebut dengan metamorfosis ya. Metamorfosis dibagi jadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tetapi ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis ya.
Contohnya seperti ayam dan kucing. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan apa sih metamorfosis sempurna itu ya. Jadi metamorfosis sempurna itu semuanya tahap perkembangan dan tahap pertumbuhannya itu semuanya lengkap ya. Dia bentuknya itu mengikuti pertumbuhan dan perkembangannya. Berbeda dengan tahap metamorfosis yang tidak sempurna, itu hanya beberapa saja mengubah bentuknya ya. Jadi dia hanya mengikuti tumbuh dan kembangnya hanya beberapa saja. Seperti apa tadi tidak metamorfosis tidak sempurna, ada belalang ya, seperti itu. Nah, coba Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna? Baca. Hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tubuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Baik, terima kasih Gayatri. Ya, hadiahnya menyusul 1 buah mobil. Ya, kalian kalau mau jawab juga dapat gratis mobil 5 buah mobil. Ya, langsung dikirim. Ya, selanjutnya untuk tugas tadi sudah dijelaskan. Ya, ini adalah akhir dari materi kita. Tetap jaga kesehatan di rumah. Karena kesehatan untuk saat ini adalah nomor 1. Jika tidak penting, jangan keluar rumah ya kalau bisa. Tapi kalau misalkan keluar rumah, harus menggunakan masker ya. Bukan topeng, tapi harus masker. Ya, membawa hand sanitizer atau mencuci tangan ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk soal evaluasi akan dikirimkan. Pendampingnya ada materi, jadi materinya ada video pembelajaran. Kalian bisa mengklik link YouTube-nya. Nanti dikirimkan di WhatsApp grup ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, kepada ada Ibu Belinda, Ibu Nabila, Ibu Nizia, kalian bisa bertanya karena waktu kami 24 jam untuk kalian ya, seperti SCTV, 1 untuk semua. Selanjutnya, untuk kalian lebih jelasnya bagaimana siklus hidup dari hewan, kalian bisa mengamatinya di sekitar rumah kalian ya. Dan kemudian kalian menyampaikannya kepada orang tua kalian. Nah, Bu, hari ini saya belajar siklus hidup hewan, Bu. Jadi, siklus hidup hewan, misalkan kucing, Bu, seperti ini. Misalkan ada kecoa, Bu, seperti ini ya. Terima kasih. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, kita tutup pembelajaran hari ini oleh siapa tadi ketua kelasnya? Apip ya? Silahkan Apip untuk memimpin doa. Ada Apip? Untuk mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Tetap jaga kesehatan. Dadah. Ayo, ini Apip nggak mau on cam? Fahrul, Elok,
Ibu belum lihat wajahnya seperti apa. Apip, mukanya mana Apip? Tidak berjenggot kan? Takutnya tiba-tiba berjenggot, Fahrul ya. Aduh, ganteng banget ya.